Ya, pemirsa, kembali Anda menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Nah, kita lanjutkan Pak Dirjen pembahasan pada Juru Bicara kali ini. Untuk masyarakat, Pak Dirjen ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari pelaksanaan KTT ASEAN 2023 nanti, itu bisa dilihat di mana saja, Pak? Iya, jadi pemberitaan tentang KTT ASEAN ini sudah berlangsung sejak saya kira menjelang KTT ke-42 ASEAN Labuan Bajo. Jadi bisa saja di search ya atau di googling kalau ingin mengetahui informasi lewat media mainstream atau media online tuh pasti bisa. Ya, kemudian yang kedua, kita juga punya website namanya asean2023.id. Silakan masyarakat mengakses website tersebut. Kemudian yang ketiga, kita juga menerbitkan atau mengeluarkan ASEANpedia. Jadi ASEANpedia ini berisi informasi tentang ASEAN, sejarahnya, profil negaranya, masalah yang dibahas di KTT ASEAN 42, di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, termasuk juga yang akan kita bahas di KTT ke-43 ASEAN ini, ya, profil para kepala negara, ASEAN Charter, misalnya itu kita bahas semua, segala informasi tentang ASEAN bisa diakses di ASEANpedia, di Linktree. Ya, jadi masyarakat bisa mengakses di situ. Selain juga tentu saja ya ada buku barangkali ya yang bicara tentang ASEAN. Ya, saya punya satu buku begitu, atau jurnal, saya juga punya satu jurnal yang membahas tentang ASEAN. Jadi saya kira sumber informasinya ini banyak begitu. Banyak. Selain itu juga ada event-event yang bisa dihadiri oleh masyarakat. Ya, misalnya tanggal 30 besok, 30 Agustus, Kominfo akan menyelenggarakan Gemuruh Musik ASEAN. Itu semacam festival musik ASEAN, ada musik, ada tari negara-negara ASEAN. Ini juga bisa dihadiri oleh masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut ya tentang seni, tentang budaya negara-negara ASEAN. Gitu. Iya, berarti masyarakat bukan hanya bisa menonton dari rumah begitu Pak, ya, iya, tapi bisa langsung datang. Bisa gitu, langsung datang ya. Kemarin misalnya Otoritas Jasa Keuangan juga menyelenggarakan satu event terkait dengan inklusi keuangan, termasuk inklusi keuangan digital. Nah, di salah satu ruangan di JCC itu ada namanya Kampung ASEAN. Oh iya, Kampung ASEAN. Ya, Kampung ASEAN. Nah, di situ banyak itu masyarakat yang datang, anak sekolahan. Iya. Kita bisa keliling ASEAN bisa keliling ASEAN selama ya? 1 hari, kurang lebih itu 11 negara kita kelilingi dalam 1 hari. Ada kulinernya, ada budayanya, ada seninya, ada musiknya, ada pakaian-pakaian daerahnya begitu. Jadi itu juga sumber informasi sebetulnya. Iya. Oke, banyak sekali yang disiapkan oleh pemerintah, bisa nonton di rumah atau bisa langsung datang gitu Pak Dirjen ya. Nah, terakhir Pak Dirjen, apa sih Pak sebenarnya yang diharapkan pemerintah dari masyarakat untuk bisa mendukung pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN ini Pak Dirjen? Iya, jadi begini, dalam komunikasi publik itu kan ada beberapa tujuan. Ya, tujuan pertama meningkatkan pengetahuan. Ya, meningkatkan pengetahuan dengan berita-berita yang tayang di televisi, di radio, di media online, di media koran ataupun majalah. Ini kan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASEAN. Itu dulu begitu kan. Ya, kalau masyarakat tambah pengetahuannya tentang ASEAN, saya kira itu juga sudah bagus. Tapi ada tahap kedua yang kita sebut sikap. Nah, kita ingin sekali lewat komunikasi publik yang kita lakukan, masyarakat mendukung, ya, mendukung ASEAN, sikapnya saja, ya, sikap misalnya ikut serta mempromosikan KTT ke-43 ASEAN lewat medsosnya, begitu kan itu. Nah, yang ketiga perilaku, ya, perilaku inilah yang kita sebut partisipasi, ya, partisipasi bagaimana ikut dalam program-program yang nanti itu dicetuskan di KTT ke-43 ASEAN, misalnya soal inklusi keuangan, ya, bagaimana sih kita bisa berpartisipasi di situ sebagai UMKM, katakanlah begitu. Kemudian juga kan ada pembahasan tentang tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini juga perlu partisipasi publik, partisipasi masyarakat. Misalnya yang melaporkan ke pihak berwenang kalau menemukan ada katakanlah online scam
iklan-iklan, pengerahan tenaga kerja yang mencurigakan. Nah, itu juga sebuah bentuk partisipasi begitu saya kira. Dan sekali lagi kita tidak ragu dengan partisipasi masyarakat, tetapi memang harus difasilitasi lah, harus didorong terus. Dan mudah-mudahan dengan komunikasi publik yang kita lakukan, yang dilakukan oleh Kominfo, tumbuh pengetahuan masyarakat, tumbuh sikap positif masyarakat terhadap KTT ke-43 ASEAN, dan juga tumbuh partisipasi masyarakat di masa mendatang untuk menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Baik, tentu itu adalah harapan dari pemerintah, Ya. Pak Dirjen ya. Masyarakat bisa berpartisipasi juga untuk menyukseskan KTT ke-43 ASEAN. Dan tadi pembahasan pada agenda nanti itu ada mengenai politik dan juga ekonomi yang paling Ya. penting, dan juga ada sosial budaya. Betul. Serta untuk media center sendiri dari Kementerian Kominfo juga telah mempersiapkan sedemikian rupa tanggal 31 Agustus nanti semuanya akan clear. Baik Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah berdiskusi mengenai Terima bagaimana kasih, Boda. persiapan Kominfo untuk KTT ASEAN. Dan pemirsa, itulah dialog kita pada program Juru Bicara kali ini bersama dengan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azrin pamit. Sampai jumpa.